Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kitab tauhid kita. Kita sampai pada bab yang ke-41 dari kitab tauhid. Berkata Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu, maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan lillahi, ada bagi Allah subhanahu wa ta'ala, andada, sekutu-sekutu. Jadi janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya bahwa Allah tidaklah memiliki sekutu-sekutu. Jadi ini adalah ayat yang menunjukkan haramnya seorang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ayat ini adalah potongan dari ayat ke-22 dari surah Al-Baqarah yang panjang ya. Saya akan bacakan dari ayat yang nomor 21 sebagaimana saya bacakan dari kitab Fathul Majid, syarahnya kitab Tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayat yang ke-21, kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, a'budu rabbakum, sembahlah oleh kalian rabbakum, sesembahan kalian, yaitu Allah Ta'ala. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah lah yang berhak untuk disembah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita sekalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai atap bangunan yang sangat kokoh dan sempurna. Wa anzala minas samaa'i maa'a, kemudian Allah turunkan dari atas langit ma'an, air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum,
Maka Allah keluarkan dengan air hujan yang turun dari langit itu minas samarati, berbagai macam buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Inilah syahid yang disebutkan di dalam bab ini, bab yang ke-41. Allah Ta'ala berfirman, fala taj'alu lillahi andada. Janganlah sekali-kali kalian menjadikan ada sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Maksudnya kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki sekutu-sekutu. Kita akan bacakan tafsirannya sedikit, kemudian kita lanjutkan bab ini. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Muyassar, tafsiran dari ayat yang ke-21 dan ke-22 dari surah Al-Baqarah. Para ulama kita mengatakan ayat yang ke-21 ini adalah nida'un minallahi lil bashari jami'an. Panggilan yang berbunyi ya ayuhan nas, ini adalah nida'un, panggilan dari Allah, seruan dari Allah kepada seluruh manusia. Untuk apa? Ani'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah semata. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Allah alladzi rabbakum bi ni'amih, Allah yang telah memelihara kalian dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah anugerahkan, karuniakan kepada kalian. Wa khafuhu, dan takutlah kalian hanya kepadanya. Wala tukhalifu dinah, jangan sekali-kali kalian menyelisih agama yang telah Allah turunkan. Faqad aujadakum minal adam, sungguh Allah telah menjadikan kalian dari sesuatu yang asalnya tidak ada. Kita semuanya asalnya tidak ada. Wa aujadal ladzina min qablikum, dan Allah pula yang telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian. Litakunu minal muttaqin, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzina radhiyallahu anhum, orang-orang yang Allah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka karena mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan mereka pun ridho ketika diperintah untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan ketika dicegah dari segala larangannya. Kemudian ayat yang ke-22, para ulama mengatakan Rabbukum alladzi ja'ala lakumul arda bisata, Allah adalah sesembahan kalian yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian. Litashula hayatukum 'alaiha, agar kehidupan kalian di atas bumi itu menjadi mudah. Was-samaa'a muhkamatul bina, kemudian Allah jadikan langit sebagai bangunan yang sangat sempurna. Dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangunan yang sempurna. Wa anzalal matara minas sahabi, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan dari awan, dari langit. Fa akhraja lakum bihi min alwanith thamarati wa anwa'in nabat, kemudian Allah keluarkan dengan air hujan yang turun dari langit itu berbagai macam buah-buahan dan berbagai macam jenis tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Rizqan lakum, semuanya itu sebagai rezeki bagi kalian. Buah-buahan macam-macam, tanaman-tanaman macam-macam. Fala taj'alu, maka Allah kemudian mengatakan jangan sekali-kali kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, nudara'a, ada tandingan-tandingan. Fil ibadati, di dalam kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang kita ibadahi, jangan selainnya. Dan jangan pula mencampur, di samping beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selainnya. Ini adalah kesyirikan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Mengetahui apa? Tafarrudahu bil khalqi war razqi wastihqaqahu al ubudiyyata. Sedangkan kalian tahu bahwa Allah itu bersendirian, Maha Esa di dalam menciptakan segala sesuatu, di dalam menganugerahkan rezeki, dan Allah lah yang sendiri dan Maha Esa dan berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk diibadahi. Inilah jemaah sekalian tafsiran dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini. Kemudian
Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, wa ani ibn Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fil ayati, ketika beliau mentafsirkan ayat yang barusan kita bacakan. Beliau mengatakan, ya, ayat tadi bunyinya apa? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya kan? Al-andadu, kata beliau, huwa syirku, itulah kesyirikan. Akhfa, yang lebih samar, lebih tersembunyi, min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail. Akhfa, lebih samar, min dabibin namli, dibandingkan rayapannya seekor semut atau rayapan semut, ala safatin sauda'a, yang merayap semut itu berjalan di atas batu hitam, fi dhulmatil laili, di kegelapan malam. Jadi batu hitam yang waktu itu di kegelapan malam, kemudian ada semut yang berjalan merayap di atasnya. Apakah kelihatan? Sangat samar sekali. Wa huwa antakula, yaitu ketika engkau mengatakan wallahi wa hayatiki ya fulanah, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulanah. Tidak boleh. Misalnya ada seorang mengatakan ini kepada istrinya, bahkan kepada ibunya pun tidak boleh. Dia mengatakan wallahi, demi Allah, wa hayatiki, dan demi hidupmu ya fulanah wahai fulanah, seorang wanita ini, ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia menyamakan kehidupannya makhluk dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh seseorang menyamakan makhluk dengan Allah. Karena di sini ada harful atfi, huruf ataf al-waw di sini. Di mana kata setelah waw, ya toh, ini digabungkan kepada kata yang sebelumnya, dimaktufkan kepada kata yang sebelumnya. Dan ini memberikan faedah penyamaan antara yang digandeng dengan yang menggandeng. Maka ini dilarang di dalam Islam. Dilarang. Tidak boleh seorang mengatakan wallahi wa hayatiki ya fulanah. Kemudian wa hayati, dan demi hidupmu, tidak boleh juga. Karena ini bersumpah dengan selain Allah. Karena wawu di sini adalah wawul qasam. Wawu untuk sumpah. Ketika dia masuk kepada sebuah kata, maka kata yang salahnya ini adalah sebagai sumpahnya, tidak diperkenankan. Demi kehidupanmu, tidak boleh. Demi hidupmu, tidak boleh. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahi, boleh. Selain itu, selain nama Allah, tidak boleh. Wa taqulu, atau kamu mengatakan, kata Ibnu Abbas, laula kulaibatun hadza la atana lususu, seandainya bukan karena seekor anjing kecil ini, la atana lususu, tentulah pencuri-pencuri akan mendatangi kita. Tidak boleh ini juga. Jadi ini justru dia menyatakan bahwa anjinglah yang menyelamatkan dia. Tidak boleh. Ucapan seperti ini tidak boleh. Karena yang menyelamatkan seseorang sehingga pencuri itu dia tidak jadi mencuri di rumahnya, tidak jadi mengambil barangnya. Ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi dirinya, bukanlah anjing atau selain anjing. Kemudian kata beliau, walaulal battu fid dari la atana lususu, seandainya bukan karena seekor bebek atau angsa yang ada di rumah, tentulah pencuri-pencuri akan masuk menemui kita, akan datang kepada kita. Ini juga tidak diperkenankan. Kalau di negeri kita di Indonesia biasanya memelihara angsa supaya tidak didatangi pencuri. Nanti kalau betul-betul angsanya itu keok-keok atau dia berbunyi, dikatakan bahwa karena angsalah pencuri itu lari. Tidak boleh. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qaulur rajuli li sahibihi, dan juga ucapan seorang laki-laki kepada temannya, kepada kawannya, masyaallahu wa syi't. Enggak boleh ini. Masyaallahu wa syi'ta, enggak boleh. Karena kehendak Allah dan kehendakmu, sebab kehendak Allah dan sebab kehendakmu, tidak boleh.
karena menyamakan kehendak dia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulur rajuli, dan ucapannya seorang laki-laki, laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Ini juga tidak boleh, karena menyamakan fulan dengan Allah Subhanahu wa taala. La taj'al fiha fulanan, janganlah kamu menjadikan padanya fulan. Hadza kulluhu bihi syirkun, kesemua ini mengandung kesyirikan. Rawahu Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Ucapan dari Abdullah bin Abbas ini sebagai tafsiran dari ayat surat Al-Baqarah 22 ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan, wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kekufuran, telah kufur, atau telah berbuat perbuatan syirik, telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, wa hassanah, dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Wa sahhahul Hakimu, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahumallahu taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan kekufuran atau kesyirikan. Ini dijelaskan oleh para ulama kita, mengandung banyak kemungkinan kok. Rasulullah tidak mengatakan kufur saja atau syirik saja. Kenapa dikatakan kufur atau syirik? Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, perawi ragu apakah yang didengar itu kekufuran atau kesyirikan. Apakah yang disabdakan Rasulullah SAW itu kekufuran atau kesyirikan? Sebagai amanat, bentuk amanat ilmiah, maka dia sampaikan kedua-duanya. Dia khawatir yang dikatakan Rasulullah bukan kekufuran tapi kesyirikan, disampaikan kedua-duanya. Kemudian kemungkinan yang kedua, bahwa makna au di situ wa. Artinya apa? Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, sungguh dia telah melakukan perbuatan kekufuran dan kesyirikan. Au di situ bermakna wa. Jadi wa bermakna wa atau kesyirikan, dan ini memang ada sisi dari bahasa Arabnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. La an ahlifa billahi kadziban, seandainya aku benar-benar bersumpah dengan nama Allah tapi aku dusta. Jadi sumpahnya ini untuk menutupi kedustaan. Sumpah dengan nama Allah, menyebut Allah, tapi untuk satu kedustaan. Ahabbu ilayya, hal itu lebih aku sukai, min an ahlifa bi ghairihi shadiqa, daripada aku bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi untuk mengatakan sesuatu yang jujur, yang benar, untuk satu kebenaran. Apa maksudnya? Dua-duanya buruk. Bersumpah dengan nama Allah untuk menutupi kedustaan, untuk membela kedustaannya, ini buruk, dan ini juga dosa besar, sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita bahwa bersumpah dengan nama Allah untuk satu kedustaan adalah kabiratun minal kabair, adalah dosa besar di antara dosa-dosa besar. Tetapi ini tidak lebih parah dibandingkan yang kedua. Yang kedua lebih parah, yaitu seorang bersumpah dengan nama selain Allah. Karena ini kesyirikan. Paham? Kalau yang tadi hanya dosa besar saja, tidak masuk kesyirikan, tidak mempersekutukan Allah. Orang berdusta kan tidak mempersekutukan Allah. Tapi yang kedua, bersumpah dengan nama selain Allah, ini kesyirikan. Sekalipun dia dalam kebenaran, dia mengatakan sesuatu yang benar, tapi dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Ini kesyirikan sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, dan ini adalah syirik kecil, asyirkul asghar. Dan syirik kecil adalah termasuk dosa besar, lebih daripada dosa besar yang lainnya, di bawah syirik besar. Jadi syirik yang kecil ini dosa besar, di bawah syirik besar. Hanya saja kesyirikan kecil ini jika dilakukan oleh seseorang tidak membuat
orang itu kekal di dalam api neraka asal masih memiliki keimanan. Tetapi perbuatan kesyirikan ini menyebabkan dia masuk neraka jika tidak tobat sampai meninggal dunianya, kemudian menyebabkan hapusnya segala ganjaran amalan dari perbuatan kesyirikannya itu. Hapus yang dia beramal dengan kesyirikan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, gugur amalannya, tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya sangat banyak sekali ya. Dalil-dalil yang seperti itu sangat banyak sekali. Karena waktu tidak bisa kita bacakan satu persatu dalilnya. Yang jelas kita dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa dilihat dalam surah Al-Jin ya. Di dalam surah Jin bisa dilihat ayat yang ke-18, kemudian ayat yang ke-20 dan 21. Mungkin saya bacakan beberapa ayat dalam surah Al-Jin ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Surah Al-Jin ayat 18. Allah taala berfirman, "Wa annal masajida lillah." Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid itu semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u, janganlah kalian berdoa, beribadah ma'allah, bersama kalian beribadah dan berdoa kepada Allah, ahada, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah larangan seorang itu menggunakan masjid untuk berdoa dan beribadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mentafsirkan, saya bacakan tafsirnya, wa annal masajida li ibadatillahi wahdah. Ketahuilah sesungguhnya masjid-masjid itu hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah semata. Fala ta'budu fiha ghairah, janganlah sekali-kali kalian menyembah selain Allah di masjid-masjid miliknya Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu miliknya Allah, maka jangan menyembah selainnya. Wa akhlisu lahul du'a wal ibadata fiha, murnikanlah doa dan ibadah yang kalian kerjakan di masjid itu hanya untuk Allah, jangan untuk selain Allah. Fa innal masajida lam tubna illa liyu'badallahu wahdahu fiha. Karena sungguhnya masjid-masjid itu tidaklah dibangun kecuali untuk disembahnya Allah semata di masjid-masjid, agar Allah semata yang disembah, bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Duna man siwahu, bukan selain Allah. Wa fil ayati, di dalam ayat yang mulia ini, wujubu tanzihil masajidi min kulli ma yashubul ikhlasa lillahi. Wajibnya membersihkan, mensucikan masjid-masjid milik Allah dari segala perkara yang bisa mengotori keikhlasan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, murninya ibadah kita untuk Allah. Jangan sampai dikotori masjid-masjid itu dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa mutaba'ati rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diwajibkan juga mensucikan masjid dari segala perkara yang bisa mengotori mutaba'ah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan melakukan bid'ah-bid'ah di masjid. Amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di masjid. Iya, sebagaimana umat-umat yang beragama dari agama lain Islam itu sudah memasukkan bid'ah-bid'ah di dalam tempat peribadatan mereka. Menyanyi di tempat ibadah, kemudian memasukkan hal-hal yang tidak ada tuntunannya sama sekali dari agama mereka sebenarnya. Tidak ada tuntunannya. Tapi hal itu berjalan turun-temurun sampailah kepada mereka di zaman ini. Mereka tidak tahu bahwa hal itu tidak ada tuntunannya di dalam kitab suci mereka. Sebagaimana kita juga kaum muslimin, tidak ada tuntunan untuk kita bernyanyi-nyanyi di masjid, bermusik-musik di masjid, dan melakukan hal-hal kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam masjid. Ini akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu harus sesuai dengan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah itu bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan pandangan baik kita atau pandangan baik manusia. Oh, ini baik menurut manusia. Sesuatu yang dipandang baik oleh manusia belum tentu dipandang baik oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-20 dan 21 saya bacakan, ini penting karena penting ini. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Jin, "Qul, katakan wahai Muhammad, innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada." Katakan wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanyalah berdoa, beribadah, menyembah Allah Rabbku, sesembahanku. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak pernah mempersekutukan Allah dengan
sesuatu apapun sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah firman Allah yang Rasulullah disuruh mengucapkan kepada siapa? Kepada umatnya. Agar umatnya seperti Rasulullah, hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, inni la amliku lakum darra wala rasada. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku di sini waktu Nabi Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, la amliku lakum darra, aku tidaklah memiliki untuk kalian darra, maksudnya aku tidak memiliki kemampuan untuk menolak madarat dari kalian, wala rasada, dan aku tidak bisa mendatangkan perkara yang bisa memberi manfaat kepada kalian. Yang bisa menolak bahaya, musibah, madarat dari kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bisa mendatangkan manfaat untuk kita, kebaikan untuk kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah disuruh mengatakan ini kepada umatnya, bahwa beliau Nabi Muhammad tidak bisa menolak madarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat, apalagi selain beliau. Maka termasuk ini perbuatan yang sangat jauh dari Islam adalah ketika seseorang meyakini ada orang yang mampu menolak bala. Yang mampu menolak bala hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mendatangkan musibah, Allah pula yang mampu mengangkatnya, menghilangkannya. Yang mampu mendatangkan kemanfaatan hanya Allah, karena segala kemanfaatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Rasulullah saja disuruh mengatakan tidak mampu, apalagi selain siapa? Rasulullah SAW. Ini dalil yang sangat kuat sekali. Oleh sebab itulah apabila seorang muslim mau mengkaji Al-Quran dengan pemahaman yang benar, maka dia akan lurus jalannya, berada di atas tauhid, tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang sampai menjerumuskan dia kepada perbuatan-perbuatan mempersekutukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan, wa an Hudzaifah radhiyallahu an, dari Hudzaifah semoga Allah taala meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, la taqulu masyaallah wa syaa fulan, janganlah kalian mengatakan masyaallah wa syaa fulan, ini berkat atau atas kehendak Allah dan kehendaknya fulan, tidak boleh. Walakin qulu, akan tetapi ucapkan oleh kalian masyaallahu thumma, pakai summa, enggak boleh pakai wa, thumma syaa fulan, ini adalah berkat kehendak Allah kemudian kamu menginginkan dan menghendakinya. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa jaa an Ibrahim an-Nakhai, dan datang dari Imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu taala, annahu yakrahu an yaqula ar-rajulu an yaqula ar-rajul, annahu, bahwasanya Imam Ibrahim an-Nakhai yakrahu, membenci, tidak suka, an yaqula ar-rajulu, apabila ada orang mengatakan a'udzubillahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan berlindung kepadamu. Tidak boleh. Ini mempersekutukan Allah, menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yujawizu, tetapi beliau membolehkan an yakula, seorang laki-laki atau seseorang mengatakan billahi tsumma bika. Billahi tsumma bika. Ini berkat pertolongan Allah, tsumma kemudian bika, berkat pertolonganmu, bantuanmu. Boleh. Jadi pakai summa, tidak boleh pakai wa. Qala, kemudian beliau berkata wa yaqul, dan seorang mengatakan laulallahu summa fulan, ini boleh juga. Kalau bukan karena Allah, kemudian bukan karena fulan, tidak akan bisa demikian. Dan ini berkat pertolongan Allah kemudian pertolongan fulan. Wala taqulu, jangan kalian mengatakan laulallahu wa fulan, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena fulan. Ini enggak boleh, pakai dan tidak boleh. Menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah seburuk-buruk perbuatan, dan ini masuk perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluk tidak boleh disejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk levelnya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Tidak boleh kehendak makhluk disamakan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena betapa banyak makhluk menghendaki dan menginginkan, tetapi jika Allah tidak kehendaki dan tidak inginkan, tidak bakal terjadi keinginan makhluk itu. Tidak akan terwujud keinginan makhluk tersebut. Oleh karena itu tidak boleh kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluknya, siapapun juga. Nabi SAW saja disuruh mengatakan bahwa beliau tidak mampu menolak madarat,
menolak bala dan tidak mampu mendatangkan kemanfaatan apalagi selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan berjalan di atas jalannya para ulama as-salaf, ulama as-salafus saleh yang ini disabdakan oleh Nabi SAW, hendaknya kita berjalan di jalan mereka. Siapa yang menempuh jalan mereka, insya Allah akan menggapai keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi siapa yang menyimpang dari jalan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama as-salafus saleh, maka akan jauh menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan jalan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.